Semangat pagi, salam sejahtera dan God bless you. Pagi ini saya diingatkan tentang hukum pengisian, rekan-rekan. Nah, inilah yang memotivasi dan inilah yang selalu menjadi asupan bagi jiwa dan mental saya, sehingga saya selalu siap bersaing dengan apapun yang akan menghalangi saya sepanjang hari ini. Saya pastikan aktivitas dan pencapaian-pencapaian akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, saya teringat tentang Hosea pasal 10. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan seperti ini. Itu pegangan saya hari ini. Tuhan sangat menyukai Efraim karena dia seekor anak lembu yang terlatih, dan Tuhan suka kepada tangkuknya. Yehuda harus membajak, Yakub harus mengerik. Artinya dia harus mengusahakan lahannya sendiri. Jadi sudah waktunya bagimu, ini untuk kita. Mereka tiga itu adalah contohnya. Membuka lahan yang baru. Karena sudah waktunya mencari Tuhan, supaya dia datang dan dia mencurahkan hujan keadilan bagi lahan yang kita buka. Nah, lahan yang baru ini bicara tentang hati. Betapa pentingnya kita setiap hari menyiapkan hati kita, karena dari sana sumber kehidupan, karena dari sanalah hikmat, inspirasi, dari sana terobosan, dari sanalah semua ide, dan dari sanalah desain yang akan Anda terima. Itulah modalnya. Saya teringat pada waktu kelaparan, kekeringan terjadi selama 3,5 tahun di Israel waktu itu. Dan Tuhan mengutus Elia ke rumah janda Sarfat yang hanya memiliki sesukat tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi beliau adalah orang yang paling tepat, karena latihan yang beliau alami dalam kehidupannya selama ini ternyata masuk kategori, dan Tuhan menjelajahi bumi ini dengan matanya, dan dia menemukan janda itu, dan dia mengutus Elia ke sana. Nah, pada waktu Elia bernegosiasi dengan dia, Elia bertanya, apa yang ada di rumahmu? Dan dia berkata, sedikit tepung dan sedikit minyak. Kami akan memasaknya, setelah itu kami akan makan, dan setelah itu kami akan mati, karena kami tidak punya bahan makanan lagi. Oke, kalau begitu begini, masak itu, hidangkan itu buat saya. Dan dia taat, dan dia melakukan itu. Nah, di hukum pengisian poinnya, di hukum pengisian ini adalah hukum alam. Dari 9 hukum alam, salah satunya ini hukum pengisian ini. Saya paling suka hukum ini, karena di dalam hukum ini dikatakan kita disuruh untuk menyediakan wadahnya, tempatnya. Nanti alam yang akan mengisinya. Dahsyat. Dulu saya pernah sekali waktu berpikir, kapankah saya bisa punya mobil pribadi? Tanpa saya sadari, saya sudah membuat bagasi dan pelataran parkirnya di rumah. Rumah sebelah itu memang saya desain untuk tempat parkir mobil saya. Meskipun mobil saya masih seperti ini, tapi saya sudah punya mobil. Dan itu terbukti. Selama saya kerja, saya selalu pakai mobil fasilitas. Sekarang saya pakai mobil pribadi ini. Dan saya juga percaya hal ini juga bisa terjadi kepada semua kita. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan,
sudah lama menikah dan belum punya anak, buat kamarnya, beli tempat tidurnya, beli peralatan bayinya. Nanti alam yang akan mengisinya dengan memberikan anak kepada rumah tangga saudara. Nah, kesimpulannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya hari ini, jangan lihat itu. Tapi sudah waktunya bagi kita untuk memperhatikan lahan kita. Di 2022 ini pastikan selalu memiliki lahan yang terawat dan pastikan kau menjaganya, karena dari sanalah semua kehidupan yang akan terpancar dan akan dinikmati oleh Anda, istri dan anak-anak dan semua orang yang ada di seputaran Anda. 3 contoh di atas, Efraim, Yehuda, Yakub, itu adalah orang-orang yang membuat kita hari ini bisa percaya kepada Kristus karena jalur yang lewat mereka. Demikian renungan hari ini. Tetap semangat dan God bless you buat kita semua.